Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali di kajian kita, rutinitas kita setiap minggu dan dalam subtema mengenai postkolonialisme. Dan kebetulan saat ini kita akan mengkaji postkolonialisme di mana pembahasan kita atau fokus bahasan kita adalah mengenai orientalisme. Jadi tentang orientalisme dalam pandangan Edward Said. Jadi banyak sekali ya kajian-kajian tentang postkolonialisme itu. Kemarin kita sudah mengkaji dua tema dari pandangan dua tokoh dan kita sudah sampai pada tokoh Edward Said yang tema utamanya adalah tentang orientalisme gitu. Nah, kajian-kajian postkolonialisme ini ternyata banyak dikaji eh, utamanya dari luar negeri. Padahal bagi saya dan pandangan saya sebenarnya postkolonialisme itu sebagai pemahaman kita untuk menandingi hegemoni barat itu harusnya lebih banyak dikaji oleh masyarakat Indonesia. Di mana ketika berakhirnya Perang Dunia II, Indonesia itu mengadakan konferensi yang bersejarah sekali, yaitu konferensi Asia Afrika. Karena kajian atau koloni-koloni masyarakat Barat itu kan di wilayah timur, gitu. Di wilayah timur mencakup negara-negara Arab dan negara-negara Asia. Oleh sebab itu Indonesia saat itu awal-awal eh, pasca kolonial itu mendeklarasikan konferensi Asia Afrika atau yang kita kenal dengan istilah politik selatan-selatan kalau tidak salah ya. Jadi harusnya Indonesia mengambil peranan penting, tapi dalam kajian postkolonial itu kita temukan banyak banyak ilmuwan-ilmuwan, pandangan-pandangan dari luar Indonesia. Padahal Indonesia secara historis mempunyai sejarah yang cukup membuat kolonial kolonial itu merasa ada perlawanan dengan adanya konferensi Asia Afrika, meskipun sekarang mungkin sudah mulai terkikis ya, atau efek dari peristiwa historis itu sudah mulai lenyap gitu. Tapi kita harapkan bagaimana spirit atau penolakan presiden pertama kita yang bahkan pidato di PBB waktu itu mengkritik sekali tentang imperialisme barat. Oleh sebab itu pada kajian kali ini saya rasa ini sangat sangat relevan sekali untuk kita kaji, mengingat bahwa kajian ini adalah kajian eh, yang seharusnya kita pahami sebagai wujud penolakan sebagai bangsa yang pernah mengalami kolonialisme itu. Nah, dalam pandangan kali ini tentang orientalisme dalam kajian postkolonial atau pasca kolonialisme itu, kita akan mengkaji bagaimana pandangan dari Edward Said gitu. Jadi beliau itu sebenarnya berkebangsaan di Timur Tengah, di Palestina, karena ya mengalami perubahan politik di Palestina, mengalami kekalahan hingga beliau itu pindah ke Amerika. Meskipun begitu, kajian-kajian beliau bahkan banyak mengkritik tentang bagaimana upaya eh, masyarakat Barat itu mempengaruhi atau menghegemoni masyarakat Timur gitu, yang kita kenal dengan pandangan beliau tentang orientalisme itu. Nah, saya akan memulai dengan paradigma yang saya pahami. Jadi yang saya pahami dari kajian-kajian atau literatur-literatur yang juga mengkaji bagaimana pandangan beliau tentang orientalisme. Jejak orientalisme sebagai bangsa yang mengalami secara konkret bagaimana eh, kolonialisme yang terjadi di Indonesia ini.
adalah kita mengenal dengan istilah Paris Panjava dulu. Jadi ada Paris di Pulau Jawa gitu. Ada juga Kebun Raya Bogor gitu. Itu merupakan sebenarnya adalah agenda kolonialisme gitu. Kenapa seperti itu? Karena dalam pandangan Edward Said pertama adalah memandang dalam kajian orientalisme itu tentu pertama adalah wilayah. Wilayah yang dipandang oleh Edward Said dalam kajian orientalisme itu adalah tentu negara-negara di wilayah timur. Seperti negara-negara Arab, negara-negara Asia. Meskipun ada perbedaan mengenai kajian ketimuran oleh Inggris dan oleh Amerika. Kalau Inggris itu fokus utamanya ya di wilayah Arab Timur Tengah gitu, sampai India. Tapi kalau di Amerika itu sampai ke negara-negara Asia seperti Filipina, Vietnam, dan negara Cina dan Korea gitu. Makanya wilayah-wilayah itu tidak lepas dari operasi politik atau bahkan operasi militer oleh Amerika gitu, oleh pengaruh Amerika. Tetapi bagi Inggris ya yang dianggap timur ya wilayah-wilayah Afrika, bagian wilayah-wilayah Timur Tengah, dan sebagian di wilayah-wilayah Asia gitu. Tapi kalau di dalam pandangan Amerika lebih banyak pada wilayah-wilayah Asia, bahkan Cina, Korea, dan Filipina, Vietnam juga termasuk dalam pandangan atau kajian-kajian para orientalis di negara Amerika. Nah, di wilayah ini. Dan kedua, seperti yang saya jelaskan bahwa dalam pandangan Edward Said itu diantaranya adalah menganggap Barat itu menganggap bahwa Timur itu adalah masyarakat yang perlu diarahkan gitu. Seperti beliau menyodorkan sebuah kisah bagaimana Balfour ini adalah Perdana Menteri Inggris waktu itu yang juga ya mengalami sejarah kolonialisme, bagaimana Inggris itu menduduki wilayah-wilayah di Timur Tengah. Dalam sidang senatnya itu Balfour itu bahkan ditantang oleh para senatornya untuk bersikap ambil andil dalam upaya untuk melakukan koloni di wilayah Arab gitu. Dalam peristiwa itu Balfour itu bertanya, hak apa yang Anda punya untuk bersikap superior terhadap negara timur? Disitulah negara timur sangat populer gitu. Meskipun sebelumnya di wilayah Timur Tengah tidak ada panggilan timur dan barat gitu. Jadi istilah timur dan barat dalam kajian sejarah dunia waktu itu tidak memandang sebagai dua hal yang berbeda gitu. Bahkan dalam Arab sendiri istilah timur dan barat itu hanya sebagai petunjuk arah. Kata Maghrib itu bukan barat sebenarnya, tetapi terbenamnya matahari. Dan Masyrik itu adalah wilayah timur gitu, atau tempat terbitnya matahari. Nah, dengan adanya kolonialisme ini, maka ada istilah yang mempertentangkan bagaimana barat dengan timur gitu. Nah, dalam pandangannya Edward Said mengatakan bahwa sebenarnya barat itu menganggap timur itu sebagai masyarakat yang perlu diarahkan, perlu dibina, dan menganggap masyarakat di timur itu irasional gitu. Oleh sebab itu adanya koloni atau sebenarnya jajahan di wilayah timur itu diantaranya untuk memberikan istilahnya pembinaan arahan hidup gitu, seperti yang kita kenal dengan istilah tadi, yaitu Paris Panjava gitu, Paris di Pulau Jawa. Nah, meskipun pandangannya adalah untuk membina atau untuk mengarahkan masyarakat yang dianggap terbelakang, masyarakat timur dan terbelakang, itu barat itu tidak sepenuhnya murni untuk mengangkat atau memajukan wilayah-wilayah timur, tetapi untuk mengambil bagian atau mengambil manfaat dari adanya masyarakat timur.
diarahkan masyarakat timur untuk menjadi barat sebenarnya bukan untuk menyamakan posisi gitu, tetapi untuk dimanfaatkan. Seperti halnya Paris Van Java itu. Paris Van Java itu menjadikan Bandung, karena kota yang ingin dijadikan Paris itu adalah Bandung, Paris Van Java itu untuk me, apa? Untuk membuat para turis itu datang ke Bandung. Datang ke Bandung dari luar negara, datang ke Bandung. Makanya ada istilah waktu masa kolonial itu ada Paris Van Java, Paris di wilayah Jawa. Ya untuk apa ya, menggoda atau mempengaruhi turis-turis dari luar negeri datang ke wilayah yang dikuasai Belanda gitu. Ada juga kebun raya Bogor. Kebun raya Bogor itu adalah melihat di Indonesia itu, Belanda itu melihat hutan itu juga harus sesuai dengan tatanan Eropa gitu. Botaninya harus sesuai jenis apa, jenis tanahnya, jenis tanamannya, dan semua struktur-struktur kehutanan itu harus sesuai dengan eh, yang di apa ya, yang dipahami oleh masyarakat masyarakat Barat gitu. Jadi mau menjadikan apa ya, mau seolah-olah ingin memberikan petunjuk bagi budaya Timur untuk menjadikan dia masyarakat terpelajar, masyarakat yang maju, tetapi dengan eh, perspektif mereka gitu. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Australia. Di wilayah Australia ini suku yang berdiam di Australia itu kan aborigin gitu. Suku aborigin. Nah, ketika pasca kolonial gitu, pasca kolonial negara-negara barat yang sudah awal menganggap bahwa rumah harus beratap, maka dikasih rumah dalam bentuk atap. Hingga akhirnya masyarakat aborigin itu tidak mau, bahkan kemudian atapnya itu dibongkar dan disitulah suku-suku aborigin itu bisa tinggal. Maka ini yang apa ya, yang sebetulnya kita pahami bahwa menurut Muhammad Said bahwa orientalisme itu kajian yang mengkaji timur sebenarnya untuk menenggelamkan timur, mengkaji bagaimana masyarakat timur, bagaimana budaya masyarakat timur dan lain-lain, itu sebenarnya untuk menenggelamkan timur. Jadi berusaha memberikan apa ya, semacam arahan, tetapi hanya untuk memendam budaya budaya timur itu sendiri. Sehingga inilah yang membuat apa? Yang membuat kalau dalam lingkungan kita, kita sering mendengar tentang pemuka agama yang mungkin sering apa ya, memaki-maki hati-hati globalisasi, pengaruh barat dan lain-lain. Karena memang dalam dalam pandangan apa ya, dalam pandangan Edward Said itu, moral, perspektif moral itu dalam apa ya, dalam menilai masyarakat timur itu mengambil dari menggunakan moral kekristenan gitu. Jadi jangan jangan heran kalau misalkan dalam kajian orientalis orientalis barat itu menganggap Nabi Muhammad sebagai pembunuh, Nabi Muhammad suka perang, Nabi Muhammad sering beristri, gonta-gonta ganti istri, berarti Nabi Muhammad apa, bahkan menikahi anak muda dan lain-lain. Karena apa? Kenapa sampai ramai apa ya, kajian-kajian seperti itu? Karena memang orientalis, para orientalis itu menggunakan moral atau menggunakan moral-moral kekristenan untuk menilai moral-moral yang ada di timur. Oleh sebab itu eh, oleh sebab itu dalam keramaian yang terjadi di apa, di masyarakat timur yang lebih utamanya adalah agama Islam itu sendiri, banyak sekali bertentangan dengan pandangan-pandangan orientalis yang mengkaji Islam secara sudut pandang orientalis ini. Jadi setidaknya ada apa? Ada tiga pandangan yang dilakukan oleh Edward Said berkaitan dengan orientalis
yang beliau sodorkan tentang eh, bagaimana di koloni-koloni barat atau negara-negara koloni barat itu memandang negara-negara timur gitu. Di antaranya adalah wilayah itu sendiri menjadikan wilayah-wilayah timur seperti negara-negara Afrika dan sebagian wilayah Asia itu adalah negara-negara yang dalam pandangan orientalis barat itu adalah negara-negara yang irasional gitu. Negara-negara yang tidak bermoral kekanakan, oleh sebab itu para orientalis barat atau para kolonial barat itu menganggap bahwa negara timur itu harus diarahkan, harus diberdayakan meskipun menggunakan ukuran atau standar mereka gitu. Bahkan standar moral, standar kemajuan dan standar budaya itu menggunakan standar yang diajukan oleh mereka. Oleh sebab itu banyak sekali gitu, banyak sekali seperti halnya menganggap bahwa masyarakat timur itu tidak bisa mengelola sumber daya sendiri gitu, seperti halnya sumber daya alam. Makanya banyak sekali negara-negara barat, negara-negara kolonial itu melakukan koloninya di negara jajahannya untuk kemudian mengelola sumber daya yang ada di negara-negara timur gitu. Dia mengelola seperti halnya yang terjadi di negara kita, banyak sekali sumber daya, rempah-rempah dan lain-lain yang dikelola di negara-negara Belanda gitu. Oleh sebab itulah kita apa ya menjadi sedikit paham bagaimana narasi-narasi yang dibuat gitu oleh negara-negara kolonial itu dalam melakukan hegemoninya gitu. Jadi eh, orientalis itu tidak hanya memahami bagaimana memahami budaya dan cara hidup masyarakat-masyarakat timur, tapi juga menjadikan senjata atau menjadikan alat untuk kemudian menguasai masyarakat-masyarakat timur. Oleh sebab itulah banyak apa ya banyak sekali gitu eh, negara-negara yang terkena jajahan oleh negara-negara kolonial ini yang dipandang apa ya yang dipandang tidak terarah, amoral dan lain-lain. Karena memang tujuan utama dari apa ya dari masyarakat dunia barat itu adalah untuk bagaimana mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari negara-negara jajahan tersebut gitu. Jadi jadi kajian-kajian orientalisme itu adalah eh, mengkaji budaya-budaya timur juga untuk mencari kelemahan apa yang ada di negara-negara timur, baik melihat dari sudut agamanya, dari sudut budayanya, dari wilayahnya dan lain-lain. Hingga kemudian ya ada kesadaran dari waktu itu dari masyarakat atau dari negara-negara jajahan untuk kemudian terlepas eh, dari kolonial atau jajahan-jajahan yang dibuat oleh para kolonial atau jajahan untuk menguasai wilayah-wilayah timur. Jadi dalam dalam pandangan Emerson itu meliputi sebenarnya ada 3 bab dalam buku orientalisme itu. Pertama itu ya ruang lingkup orientalisme, hingga bab kedua tentang struktur orientalisme, dan yang ketiga tentang orientalisme manapun yang meliputi wilayah, budaya dan juga berdaya. Jadi ada tiga tiga hal yang mungkin dalam kajian orientalisme barat kepada timur itu yang sangat apa yang disebutkan mengenai wilayah, budaya dan sumber daya, dan itu dilakukan untuk apa ya? Untuk memahami bagaimana masyarakat timur yang kemudian dari pemahaman itu yang niatnya untuk mengarahkan dan membina budaya timur, tetapi ujung-ujungnya adalah untuk
mengambil manfaat dari budaya-budaya timur, dari sumber daya yang ada di negara-negara timur untuk kemudian dieksploitasi oleh negara-negara barat gitu. Dengan adanya kajian orientalisme ini kita apa ya menghasilkan dua blok barat dan timur, meskipun yang seperti yang saya sebutkan kata barat dan timur dalam awalnya itu tidak ada yang seperti itu. Bahkan di bahasa Arab sendiri juga disebutkan bahwa menyebut barat itu sebenarnya adalah kata maghrib untuk menyebut matahari terbenam, dan masyrik itu untuk menyebut matahari terbit gitu. Tapi dengan adanya kajian orientalisme ini dapat apa ya dapat menyisir atau menyeleksi bagaimana pengaruh negara barat itu apa ya melakukan koloninya di negara-negara timur gitu. Dengan menganggap dalam segi budaya negara timur adalah negara-negara yang tidak punya orientasi hidupnya gitu, irasional, dan menganggap mereka itu bermoral barbar dan bisa diarah-arahkan atau diatur. Dalam segi sumber daya juga menganggap bahwa sumber daya di masyarakat timur ini mereka itu tidak tahu bagaimana mengelola sumber daya. Oleh sebab itu negara-negara barat itu melakukan jajahannya dengan cara mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya. Yaitu terjadi di negara kita sendiri, bagaimana kota-kota di negara kita juga mempunyai ciri khas. Juga ada ya sebutan-sebutan yang saya sebutkan tadi, Java, seolah-olah kan kota Bandung itu bagian sama dengan Paris, supaya mengundang atau menyebutkan secara diri sebut kotanya. Ada juga bahkan dalam sumber daya juga bagaimana mengelola hutan itu harus sesuai dengan yang dipahami oleh masyarakat barat. Itu sebenarnya masyarakat timur sendiri juga kental dengan adat dirinya mereka itu juga punya masyarakat sendiri, tetapi dengan barat menganggap bahwa negara-negara timur adalah negara-negara yang bisa mengelola sumber daya sendiri, tidak bisa mengelola budaya dan sebagainya. Dia seolah-olah menjadikan barat itu membawa cahaya yang mampu mungkin dalam pemahaman mereka. Meskipun ya saat ini ada yang berusaha untuk melawan budaya dan sumber daya yang lebih fokus lagi. Ini mungkin itu yang dapat saya bantu. Yang pertama mungkin diperjelas yang disebut timur itu apakah Arab, apakah Islam, apakah Asia gitu. Soalnya contohnya kemana-mana tadi ada Indonesia juga maksudnya. Ya mungkin kalau secara teori mungkin Arab secara khusus dan Arab secara umum dan Islam secara khusus. Tapi apakah itu juga akan merembet ke Asia dan lain sebagainya, karena emang budaya Barat dan Timur kan berbenturan antara modern dan kebudayaan kan begitu. Budaya itu identik dengan Asia, kalau modern kan identik dengan masa depan tuh Barat. Mungkin bisa diperjelas yang pertama itu secara teori dan perkembangannya maksudnya. Nah yang kedua sebenarnya begini, pertanyaannya langsung, apakah sebenarnya menjadi tujuan akhir dari eksploitasi Barat terhadap Timur melalui konsep apa ini? Orientalism. Maksudnya, kenapa Edward Said itu memberikan kritis dia terhadap keberadaan Barat yang ada di Timur gitu. Tujuan sebenarnya kalau menurut Edward M. Said itu
apa yang dia pikirkan terkait dengan barat, terkait eksploitasi itu, maksudnya tujuan akhirnya barat ke timur itu apa. Kalau memang terjadi memang semacam skenario untuk penjajahan. Soalnya begini, kalau misalkan alasannya untuk menjajah atau untuk menguasai suatu wilayah di timur, kenapa itu tidak terjadi kepada jajahan lain selain timur, maksudnya Eropa, seperti negara penjajah Inggris, Prancis, Belanda, Portugis dan lain sebagainya, itu tidak hanya menjajah Asia, tidak hanya menjajah timur, dia itu juga penjajah Amerika. Kenapa distingsi yang muncul itu hanya barat dan timur? Kenapa tidak Eropa dan Amerika misalkan? Kenapa itu hanya dimunculkan barat dan timur, seolah-olah yang paling menderita itu dari timur gitu. Padahal kan yang menderita banyak daerah jajahannya. Kenapa yang dimunculkan justru distingsinya itu? Apakah Amerika lebih baik keberadaan pada saat itu daripada timur? Tidak juga. Kalau lebih baik tidak mungkin dijajah, maksudnya kan begitu. Dan juga kenapa juga distingsi itu tidak muncul di Australia, aborigin tadi disebutkan, tapi sebenarnya pikiran kritis untuk menyadarkan orang terkait dengan itu tuh sebenarnya tidak ada. Cuman memang ada penolakan dari suku aborigin dan lain sebagainya karena tidak sesuai dengan identitas. Penolakan itu kan wajar karena tidak sesuai dengan value dirinya. Teman, apakah dia sampai kritis sampai kepada dia akan menghilangkan suatu budaya tertentu, itu tidak muncul di aborigin. Malah tadi yang disebutkan contoh-contohnya menegaskan bahwasanya Edward M. Said ini anti western gitu, anti barat malah gitu, bukan memihak kepada timur tapi anti barat jatuhnya gitu loh maksudnya. Jadi paham, jadi ada dua mata pisau. Kalau disebutkan bahwasanya kehadiran barat kepada timur itu secara underground dia ingin menjajah dan lain sebagainya, tapi di satu sisi bagi saya Edward M. Said ini malah anti western, dia anti terhadap keberadaan barat yang ada di timur. Soalnya ya itu alasannya. Kenapa justru barat timur itu hanya dimunculkan satu redaksi aja? Kenapa tidak barat, tidak Eropa dan Amerika, tidak Eropa dan Australia, benua-benua itu, benua penjajah maksudnya dan lain sebagainya. Yang ketiga apa ya? Dalam ruang apa saja sebenarnya memang sudah terbukti, misalkan barat itu mengeksploitasi timur melalui konsep orientalism. Karena kenapa? Misalkan dari segi hukum misalkan. Karena memang dari banyak segi memang patut kita akui bahwasanya keberadaan barat itu memang terlalu superior terhadap timur. Contohnya misalkan dalam hukum misalkan. Saya sampai sekarang belajar sistem hukum, itu yang saya kenal hanya Anglo-Saxon dan juga Eropa kontinental, itu sumber hukum di dunia. Kalau Anglo-Saxon itu Amerika, Eropa kontinental itu sistem hukum di Eropa. Sistem hukum di timur apa? Ya sistem hukum Islam. Yang mana kalau misalkan kriminal atau pidana itu ya potong tangan, ya dirajam dan lain sebagainya yang sekarang ini masih debatable terkait dengan hak asasi manusia. Memang dalam beberapa hal barat itu terlalu superior terkait dengan terobosan-terobosan dalam pemikiran dan lain sebagainya. Contohnya dalam hukum dan lain sebagainya. Pertanyaannya bidang-bidang apa saja memang menjadi pokok pikiran dari M. Edward Said gitu, yang lebih rinci. Tadi kan hanya dibahas tentang wilayah, budaya dan lain sebagainya. Saya meminta hal yang lebih rinci lagi, karena tidak semuanya. Kalau M. Said mengatakan bahwasanya semua bidang yang dilakukan barat terhadap timur merupakan suatu konspirasi untuk menjajah timur, maka betul M. Said itu dia anti barat, bukan mengkritisi kehadiran barat terhadap timur begitu. Udah sekian. Ada beberapa pertanyaan ya. Jadi istilah timur gitu, tentang istilah timur bagi Edward Said itu bahkan lebih parah lagi mungkin. Bahkan menganggap selain barat itu the other adalah yang lain gitu. Sedangkan barat adalah kami gitu. Karena memang bahasa-bahasa yang dipakai juga agak lebih menegaskan bahwa seolah-olah ingin menjelaskan bahwa negara timur tuh benar-benar tertindas loh dengan adanya hegemoni yang diciptakan barat gitu. Dengan bahasa the other itu seolah-olah menganggap bahwa orang timur itu bukan bagian dari kita gitu. Masyarakat barat itu sebagai objek gitu, bukan sebagai subjek. Wilayah-wilayah timur itu ya ada dua versi. Pertama versi Inggris dan juga versi Amerika. Kalau versi Inggris itu ya
fokus utamanya di negara-negara Timur Tengah, atau negara-negara Islam dan negara-negara India gitu. Makanya banyak jajahan-jajahan yang Inggris yang di sana. Tetapi bagi Amerika itu Timur itu juga termasuk ya negara-negara Arab itu dan juga negara-negara Asia seperti negara Cina, Vietnam dan negara-negara Filipina gitu. Jadi juga banyak meletakkan Asia gitu di dalam pandangan Amerika gitu. Selanjutnya tentang tentang suku aborigin itu tentang apa tadi? Suku aborigin itu maksudnya? Iya, tujuan akhirnya yang mengambil manfaat dari koloninya itu. Jadi Enggak. Itu kan masih terlalu abstrak ya. Misalkan tujuan akhirnya untuk menjatuhkan suatu agama atau mengambil minyak yang ada di Timur Tengah dan lain sebagainya maksudnya. Jadi tujuan akhir misalkan karena dulu kan terusan Suez diambil Inggris dan lain sebagainya. Maksudnya saya minta yang lebih menurut M. Said itu nanti tujuan itu kan sebenarnya tujuan umumnya ya pasti mengambil manfaat karena emang tujuan penjajahan kan maksudnya. Enggak tujuan akhirnya itu apakah condong kepada apa pada akhirnya tujuan dari orientalism itu maksudnya. ya, pertama dari anggapan masyarakat barat yang menganggap bahwa negara-negara timur itu adalah negara-negara yang perlu diarahkan gitu. Menganggap bahwa mereka itu masih lebih masih lebih di bawah kita dalam pendidikannya gitu, dianggapnya begitu. Oleh sebab itu mereka berusaha bahkan mengelola sumber daya sendiri ya seperti mungkin ya minyak atau yang lain tadi disebutkan itu mereka tidak bisa gitu. Bahkan menentukan bagaimana budaya yang baik ya tidak bisa. Tetapi dalam menentukan itu adalah menggunakan standar dari masyarakat barat gitu. Jadi kayak seperti memakai pakaian yang rapi, sepatu dan lain-lain itu kan budaya barat yang kemudian masuk ke wilayah-wilayah Asia gitu. Makanya juga ada negara Asia kayaknya Vietnam ya yang tidak pernah dijajah oleh negara-negara Thailand yang tidak dijajah itu karena memang pendekatannya itu adalah masyarakatnya itu dibuat seolah-olah mirip dengan budaya barat gitu. Jadi dikasih jas, dikasih sepatu masyarakatnya. Jadi dalam anggapan itu yang kemudian banyak yang seolah-olah menjadi kalau Jepang menganggap cahaya dari timur gitu kepada Indonesia. Jadi mayoritas penjajah itu menganggap dia itu lebih superior, dia lebih terdidik. Maka dia akan membina atau mengarahkan masyarakat timur untuk sama seperti dia tetapi menggunakan standar mereka gitu. Gitu. Urgensi barat itu merasa sadar untuk mengubah timur itu apa kepentingannya? Itu kan penjelasan mengenai kenapa barat itu urgensinya kepentingannya barat untuk mengubah timur itu apa maksudnya? Urgensinya gini, pasti kan yang diambil ya sumber daya ya kan ya, sumber daya dan memanfaatkan hal-hal yang bagi mereka menguntungkan. Semakin banyak negara jajahan kan semakin efeknya atau perolehannya kepada negaranya semakin besar gitu. Seperti Inggris, Belanda gitu. Meskipun jajahan Belanda cukup sedikit dibandingkan di Inggris. Jadi agenda dalam pandangan Edward Said ini ya adalah di tingkat paradigma itu bahwa negara barat mempunyai upaya untuk mengarahkan negara-negara timur dalam pandangan negara-negara barat gitu. Untuk kepentingan mereka gitu. Apakah kepentingan mereka untuk mengambil sumber daya yang ada di Timur Tengah atau minyak dan lain-lain seperti halnya minyak dan lain-lain itu tergantung motif mereka gitu. Saya pengen tahu karena sepanjang saya membaca konsep orientalism itu saya gak nemukan motivasi itu. Iya. Dalam orientalism itu hanya menjelaskan gerakan barat dan ke timur, tapi tidak menjelaskan motivasi mengubah itu untuk apa gitu maksudnya. Cuman yang dijelaskan itu mungkin logika penjajahan barat ke timur karena timur punya minyak dan sebagainya. Saya minta yang lebih konkret dalam konsep orientalism itu maksudnya. Iya. Seperti halnya saya kasih contoh, seperti halnya dalam keagamaan umpamanya, dalam menilai budaya
keagamaan yang ada di timur. Yang digunakan oleh orientalis itu adalah pendekatannya menggunakan pendekatan moral agama Kristen gitu. Makanya dari itu banyak sekali orientalis itu yang kritis terhadap ajaran-ajaran Islam. Ya, ide utamanya atau niat utamanya atau tujuan utamanya adalah menggugurkan keimanan umat Islam untuk ikut pada agama-agama Kristen begitu. Karena apa? Karena yang dipakai atau moral yang dipakai oleh orientalis itu adalah moral berdasarkan moral agama Kristen seperti itu. Jadi tergantung tergantung paradigma yang dipakai oleh si koloni itu. Kalau ingin mengambil sumber daya, maka sumber daya kalau kayak di Indonesia kayak Belanda di Indonesia ya mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya gitu. Makanya jangan heran ketika para penjajah itu datang dengan berdagang awalnya hingga akhirnya kelompok bisnis itu POC itu mempunyai ya bala tentara pada akhirnya gitu. Jadi motifnya berbeda-beda, tetapi dalam pandangannya itu adalah dalam pandangan yang dipakai oleh Edward Said itu ya menganggap bahwa masyarakat timur itu perlu dididik, perlu diarahkan, bahkan dalam mengelola sumber daya sendiri itu tidak bisa gitu. Nah, meskipun begitu letak kesalahannya adalah mengarahkannya ini menggunakan standar mereka gitu. Kayak yang terjadi di Indonesia gitu. Bagaimana memandang bahwa tatanan kota, ya saya juga kasih contoh diantaranya bagaimana menjadikan tatanan hutan yang ada di Bogor sesuai dengan tatanan hutan yang ada di Belanda. Hingga sekarang kan ada itu kebun raya Bogor gitu. Jadi menggunakan standar mereka, padahal setiap bangsa, setiap masyarakat mempunyai budaya dan identitas sendiri gitu. Jadi hingga itulah yang menghasilkan hegemoni masyarakat barat. Kita tidak yang mungkin tujuan utamanya adalah untuk ya sekedar berdagang, mendidik dan lain-lain hingga ya banyak banyak peluang atau banyak hal yang selain yang bertolak belakang dari tujuan utamanya gitu. Ya entah mengambil manfaat, entah memeras atau ya sumber daya dan lain-lain di situ. Ya. Mungkin begitu.